keras Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di akhir pekan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari Sabtu tanggal 13 November 2021, yaitu dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Tuhan bisa juga menghadapi berbagai banyak tantangan di dalam kehidupannya. Pada saat itu di dalam konteks firman Tuhan kita di sini, tantangan yang dihadapi oleh orang percaya kepada Kristus pada saat itu adalah paling utama adalah rasa malu. Kenapa? Karena banyak pemahaman pada saat itu yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat, sebagai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mati. Tentu ini sangat sulit oleh dimengerti dan diterima oleh logika. Apalagi pada saat itu pemahaman filsafat begitu banyak menyebar luas yang mengandalkan logika. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu mati adalah suatu kekonyolan dan suatu hal kebodohan mempercayai Tuhan yang mati. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita bisa melihat dari sana Bapak Ibu bahwa banyak orang menganggap bahwa kalau Yesus itu mati di kayu salib adalah suatu hal kebodohan. Itulah tantangan yang dihadapi oleh orang percaya pada saat itu. Oleh karena itu kita bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana Timotius dengan usianya yang masih muda pada saat itu, yang harus melawan rasa malu. Rasa malu bagaimana? Rasa malu karena dia sebagai pengikut Kristus. Begitu juga dia harus menyampaikan Yesus Kristus itu penyelamat. Artinya dia juga menyampaikan perasaan malu oleh persepsi masyarakat orang-orang pada saat itu. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Timotius pada saat itu. Oleh karena itu, saya bisa mengibaratkan apa yang dihadapi oleh Timotius di dalam konteks pada saat ini. Saya boleh mengibaratkan buat kita Bapak Ibu jemaat, itu Timotius bagaikan seorang cleaning service yang mengatakan kepada karyawan di atasnya ataupun staf-staf di kantornya, dengan dia mengatakan bahwa seorang cleaning service itu adalah orang yang hebat. Seorang cleaning service itu adalah pekerjaan yang begitu mulia, dan dia mengajak orang-orang untuk menjadi cleaning service. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat konyol untuk konteks pada saat ini.
Kira-kira seperti itulah yang dihadapi oleh Timotius di dalam pemberitaan Injilnya. Banyak orang menganggap malu menjadi pengikut Kristus karena itu adalah suatu hal kebodohan, tetapi dia harus mengabarkan dan menyampaikan untuk supaya orang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks seperti itu yang dihadapi oleh Timotius, Paulus sebagai bapak rohani memberikan motivasi semangat kepada Timotius supaya dia tegar dan kuat di dalam pemberitaan Injilnya. Kita bisa melihat dia memberikan contoh pribadinya sendiri yang dikuatkan oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Kuasa Tuhan akan menguatkan hambanya dan seluruh umatnya. Dia tidak akan membiarkan, tetapi melalui firman Tuhan kita di sini kita bisa melihat bahwa Paulus dikuatkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan, serta Tuhan akan memelihara setiap hidup umatnya walaupun menghadapi berbagai tantangan tadi. Dan Paulus juga mengatakan dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan kepadanya sebagai pelayan Tuhan, dan dia percaya akan penyertaan Tuhan yang akan menguatkan dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita ini? Kehidupan kita bagaikan perahu yang berlayar yang harus menghadapi badai kehidupan. Kita membutuhkan badai itu di dalam perjalanan hidup kita yang akan mengokohkan, yang akan meneguhkan iman kita. Karena itu walaupun kita menghadapi berbagai tantangan iman, badai yang kuat sekalipun di dalam kehidupan kita, apa itu? Bisa saja karena iman kita dilecehkan, kita direndahkan. Kita harus berlelah untuk melakukan yang baik. Kita harus menahan yang sakit karena tidak mau membalaskan yang jahat. Kita tidak memiliki apa-apa karena banyak melakukan perbuatan baik. Semua kesulitan bahkan penderitaan yang kita alami karena iman kita itu tidak apa-apa, karena kita berharap yang lebih besar, yang lebih mulia telah disediakan Tuhan untuk kita. Karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Injil tetap harus diberitakan melalui sikap dan perbuatan baik kita. Dan kita percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Buah iman itu akan kita nikmati dan terima dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang baik sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan menghadapi pergumulan kehidupan kami, tantangan iman kami, sehingga kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Berkatilah hari ini, di saat kami menjalani hari ini Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu kami. Bahkan di saat kami di dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.